untuk terakhir kalinya dalam tahun 2021 ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai kurnia yang berharga. Sekarang kita mau mengembalikan tahun ini kepadanya. Suatu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. Suatu tahun yang berisi berkat dan susah, damai dan perang, kerukunan dan perselisihan, teror dan bencana alam, kematian dan kehidupan. Segalanya itu hendak kita kembalikan ke tangan Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini dan rasa syukur kita kembalikan kepada Bapa. Segalanya kita terima dari Tuhan. Bersama Yesus, cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kita menuju Bapa agar dapat menghadap Dia dan menjadi putra dan putrinya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan syukur ini kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil menghadap Allah Bapa, yaitu untuk Frans Manun Wembu dan Rosa Delima Manun Wembu, serta untuk Andrea atau Lim Yok Sam yang sudah dipanggil Tuhan juga 2 tahun yang lalu, dan Loko Si yang dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan perayaan ini dengan terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Saya
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami memberi arti penuh kepada hari-hari suka dan duka pengalaman hidup kami di sepanjang tahun 2021 ini. Segala yang kami lakukan dari pagi sampai petang mengajak kami untuk selalu memandang Engkau. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian tanpa takut-takut, karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap saat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya.
menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini seperti dalam kata pengantar tadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat menikmati
akhir tahun 2021 masih bisa menikmati. Makanya kita patut bersyukur. Yang kedua, kita juga seperti pada akhir tahun, kita tentu juga mohon semoga awal tahun menjadi indah, dan tentu saja indah ini masih menjadi pengharapan kita karena belum dapat kita lalui, masih nunggu beberapa jam lagi untuk melalui tahun baru itu. Maka perlu kita melihat apa yang juga diramalkan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, dan lebih-lebih kita melihat apa yang harus kita lakukan melalui Injil Yohanes yang kita dengar untuk menutup tahun 2021 ini. Bapak, suara saya pakai bukan. Jadi Santo Yohanes dalam Injil hari ini menjelaskan tentang inti iman Katolik. Inti iman Katolik. Inti iman Katolik adalah Allah memberikan dirinya dalam diri Sang Sabda yang menciptakan, menjelma, dan memberi kehidupan. Itu inti dari iman kita. Kalau saya ingin kan berhenti kalau saya ngomong. Ya. Sang Sabda itu menjadi manusia seperti kita. Sabda itu dapat diterima atau ditolak sesuai dengan kehendak kita. Kenapa? Karena kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Ya. Seperti disampaikan bahwa ibarat benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di jalan, ya, di jalan veteran itu kira-kira tumbuh tidak? Tidak tumbuh. Ya. Mungkin ada yang langsung masuk sedikit, ada yang ditaburkan. Ya, di tepi jalannya itu yang ada tanahnya, tunggu sebentar bisa kering. Tetapi semua itu tergantung dari diri kita, mau menerima sabda itu atau tidak. Dasar dari kehadiran Yesus ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Karena cinta kasih Allah itu dasar dari kehadiran Yesus ke dunia ini. Kalau Allah tidak mencintai kita, Yesus tidak akan hadir. Yesus tidak akan. Kristus yang hadir menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk segala zaman. Dari awal sampai akhir, seperti yang diungkapkan oleh Santo Yohanes dalam bacaan pertama tadi, sampai akhir zaman. Kehadiran Kristus tidak terikat ruang dan waktu, yang kita sadari. Ya. Kehadiran Kristus itu tidak terikat ruang dan waktu.
Yesus bisa hadir kapan saja. Contohnya di mana? Setelah Yesus wafat, kemudian bangkit, para murid kumpul, ya, rumahnya dikunci, tetapi Yesus bisa hadir, ya, bisa masuk rumah kan? Jadi tidak terbatas, ya, ruang dan waktu. Kehadiran Yesus juga bisa kapan saja, tidak hanya pagi hari, siang hari, malam hari. Ya, hadiran Yesus itu bisa juga waktu tidur pun Yesus bisa juga hadir mendampingi kita. Dengan demikian, Kristus adalah cahaya abadi bagi orang yang berasal dari Allah. Dan kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga kita juga menjadi orang yang berasal dari Allah. Itulah saudara-saudara yang perlu kita pahami berdasarkan bacaan pertama yang dari Injil Yohanes. Ya, kalau kita dengar kalimatnya itu puitis, sambung menyambung, indah untuk didengar. Indah untuk didengar. Sedangkan menurut Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, Santo Yohanes meramalkan akan adanya banyak kesesatan atau bid'ah yang akan hadir di tengah dunia bila akhir zaman tiba. Akhir zaman ini bisa diartikan bahwa akhir dari kehidupan Yesus, itu yang secara singkat, ketika Yesus terangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, apa yang terjadi setelahnya? Muncullah bid'ah dalam gereja, ada aliran-aliran sesat dalam gereja. Tetapi bukan hanya sampai akhir zaman, pada saat akhir zaman nanti, ternyata sampai sekarang pun yang namanya bid'ah itu tetap ada. Mungkin Bapak Ibu pernah didatangi oleh orang-orang yang mengajak untuk meninggalkan iman kita. Ya. Mungkin ada juga yang juga mengatasnamakan Kristen tetapi arahnya ke Yehova. Itu juga bisa. Ini. Tetapi itulah kenyataannya ya. Sebelum akhir zaman tiba, kesesatan atau bid'ah itu telah muncul. Banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tadi dikatakan mereka berasal dari kita. Artinya ya, bisa jadi meninggalkan Tuhan karena apa? Kecewa, bayang sudah novena macam-macam, ya. Tapi permohonannya tidak dikabulkan. Ya. Mau dikabulkan bagaimana permohonannya? Ibarat apa namanya? Kata merindukan, ibarat tunggu merindukan bulan. Ya permohonannya yang real gitu, yang nyata pasti dikabulkan. Yakin, saya yakin. Jadi kalau kita mohon sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, pasti dikabulkan. Nah itu yang kadang-kadang juga bisa orang lalu meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pengikut Kristus harus jeli melihat kenyataan ini. Tawaran-tawaran bid'ah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh terjebak oleh kebohongan ajaran mereka, ajaran bid'ah itu. Karena apa?
Karena kita memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ini yang perlu menjadi pegangan kita. Kita tetap berpegang pada Tuhan. Kenapa? Kita memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kita tetap percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya, yakin menjalankan perintahnya, kita pasti akan selamat. Dengan percaya pada Tuhan, berarti kita masuk menjadi warga gereja yang beriman. Kita menanggapi tawaran cinta kasih dan keselamatan Allah. Dengan kita percaya, dengan kita setia, maka kita ini terus menanggapi tawaran cinta kasih dan keselamatan dari Allah. Tentu ini yang ingin kita mohon kepada Tuhan. Karena kita juga menyadari seperti tahun yang sudah lewat, tahun yang akan datang pun tentu juga ada yang namanya tantangannya, ada yang namanya godaannya, ada juga macam-macam hal yang belum kita ketahui. Maka kita mohon untuk selalu siap siaga. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan doa umat kita. Ya Allah, Bapa kami, Engkau sumber segala pemberian dan rahmat. Dengan hati penuh rasa syukur dan gembira, kami memuji Engkau demi segala anugerah-Mu, seraya berseru dan berdoa kepadamu. Kita berdoa untuk gereja umat Allah masih di perjalanan. Ya Bapa, semoga kami tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Marilah kita memohon. Kita berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam, terutama di negara kita ini. Ya Allah, bangsa kami meratap dan berduka oleh berbagai bencana, segala bentuk teror dan pembunuhan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan besar, dan wabah sakit penyakit yang melanda beberapa daerah di tanah air kami selama tahun 2021 ini. Kami menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kami, bahwa kadang-kadang kami merasa betapa tidak amannya hidup kami. Kuatkanlah hati dan teguhkanlah iman bangsa kami. Kiranya bangsa kami peka untuk membaca tanda-tanda zaman ini. Buatlah kami bijaksana dalam mengatur dan menjaga hidup kami dan alam semesta ini. Marilah kita memohon. Kita berdoa untuk diri kita. Ya Allah, semoga Engkau selalu mencurahkan rasa terima kasih yang ikhlas ke dalam hati kami untuk mensyukuri segala kebaikan yang kami terima selama tahun 2021 yang akan segera berlalu. Dan semoga Engkau menuntun kami dengan rela kepada perayaan syukur dan pujian yang abadi sudah telah. Marilah kita memohon. Kita berdoa bagi para penerima dan mereka yang memberikan bantuan bagi kemajuan umat di Marapun kita ini. Ya Allah, kami
menyertai saudara-saudari para penyumbang, baik itu bagi pelayanan rohani, kegiatan sosial, pembangunan gereja, bagi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Kiranya kepada mereka kau balas dengan kegembiraan hati, kau lindungi terhadap yang jahat, serta pelihara dalam kita hati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pujian dan syukur juga kami aturkan menurut diri kami masing-masing atas segala rahmat dan berkat-Mu, atas perlindungan-Mu yang kami alami sepanjang tahun 2021. Semoga semua itu semakin meneguhkan iman kami, semakin menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga ingat akan saudari-saudara kami yang telah Kau panggil menghadap-Mu, teristimewa Franz Manun Wembun, Rosa Delima Manun Wembun, Andrea atau Lim Yok Sam, dan Lau Kok Sin. Semoga karena kasih karunia dan terutama karena kerahiman-Mu yang tiada batas, Engkau menerima saudara-saudara kami yang secara khusus kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini untuk hidup bersama-Mu, bersama para kudus-Mu di surga yang kekal, yang abadi. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa pemelihara kami, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami haturkan kepadamu di akhir tahun ini. Demi jasa Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Berdoa saudara-saudari persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bahagia yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen kami semua rukun bersatu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tinggallah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Kawan Maria Penggala, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Oh
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berlajar sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami lebih merindukan harta abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengasala kami. Amin. Ya, sekedar mengingatkan, besok misa baru pukul 9. Mari kita mengakhiri perayaan syukur akhir tahun kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menyala kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudara. Semoga Dia yang berkenan akan kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudara dengan kegembiraan dan menjadikan saudara-saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara-saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudara itu ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergi